Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota Muhammad Harun Nur Rasyid Pradana, Ajisa Ramadhani Fitria, dan saya sendiri Lila Gustiani dengan judul makalahnya penerapan metode Additive Ratio Assessment atau ARAS sebagai sistem pendukung keputusan untuk optimalisasi keputusan di institusi pendidikan. Kemudian untuk pengertiannya sendiri, metode ARAS ini merupakan salah satu teknik dalam pengambilan keputusan multikriteria atau multi-criteria decisions making atau MCDM yang mampu mengoptimalkan berbagai alternatif dengan mempertimbangkan beberapa kriteria sekaligus. Metode ini memiliki keunggulan dalam memberikan penilaian secara objektif dan transparan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan secara efektif. Kemudian gambaran umum dari metode ARAS ini sendiri ada 5. Yang pertama adalah penyusunan matriks keputusan, di mana ini membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria dan alternatif yang ada. Kemudian yang kedua, normalisasi matriks. Ini melakukan normalisasi nilai kriteria agar dapat diperbandingkan secara objektif. Kemudian yang ketiga, pembobotan kriteria, di mana itu memberikan bobot pada setiap kriteria sesuai dengan tingkat kepentingannya. Dan yang keempat ada perhitungan nilai utilitas, yaitu menghitung nilai utilitas dari setiap alternatif berdasarkan perbandingan dengan nilai ideal. Dan yang kelima ada penentu peringkat yang menyusun peringkat dari alternatif terbaik hingga terburuk berdasarkan nilai utilitas. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yesa. Ya, baik, selanjutnya kita di sini studi kasus penerapan metode ARAS dalam pendidikan. Ini kita menggunakan contoh studi kasus pemilihan guru terbaik yang kita ambil dari jurnal tahun 2023. Jadi untuk tahapan penerapannya di sini kita yang pertama itu pengumpulan data dan kriteria, yang kedua normalisasi data, ketiga pembobotan kriteria, keempat perhitungan nilai akhir, dan kelima peringkat hasil. Untuk metodenya pertama dari pengumpulan data alternatif, itu kita mengumpulkan 8 nama guru yang mau dievaluasi dengan kode sebagai A1, A2, dan seterusnya sampai A8. Yang kedua, penentuan kriteria dan bobot. Di sini, bobot kriteria ditandai sebagai C1, C2, sampai C7 karena ada 7 kriteria yang mau kita evaluasi. Dengan bobotnya 15%, 20%, 10%, dan yang lainnya. Dan ada juga data nilai subkriteria, mulai dari sangat baik, baik, cukup baik, hingga kurang baik dengan nilai bobot 5-2. Yang ketiga, pembentukan matriks keputusan. Matriks keputusan ini memuat nilai performa guru terhadap masing-masing kriteria. Contohnya ini adalah, misalnya kita mau melihat alternatif 1. Alternatif 1 ini kriterianya ada 3, 4, 3, 4, 5, 4, 3, dan seterusnya. Hingga menemukan nilai maksimalnya yaitu 5 dan 1 kriteria yang nilai maksimalnya 4. Lalu yang keempat ada normalisasi matriks keputusan. Kita melakukan perhitungan dengan rumus XIJ sama dengan XIJ per sigma XIJ. Sebagai contoh untuk alternatif 1 dalam kriteria 1, itu kita hitungnya menyesuaikan dengan ini. Misalnya kita menghitung alternatif 1 dalam kriteria 1 itu adalah 3. Lalu untuk sigma XIJ-nya berarti yang kita hitung ini di kriteria 1 dari A0 sampai A8 hingga mendapatkan hasil 3/35 sama dengan 0,0857. Jadi ini hasilnya dari semua yang sudah dihitung, alternatif dan kriteria yang sudah dihitung. Yang kelima, penentuan bobot normalisasi. Jadi bobot normalisasi ini dihitung dengan cara mengalihkan nilai normalisasi dengan bobot kriteria. Jadi ini bobot awalnya ini kita ubah ke dalam bentuk desimal. Yang awalnya dalam bentuk persen kita ubah ke bentuk desimal supaya memudahkan kita dalam menghitungnya. Jadi misalnya untuk kriteria 1 itu bobotnya 0,15. Berarti 0,15 ini kita kalikan dengan yang ini. Alternatif 1 yang ada di normalisasi matriks. Mendapatkan hasilnya 0,012 dan seterusnya. Selanjutnya di perhitungan nilai fungsi optimum atau SI. Ini menjumlahkan hasil normalisasi yang sudah dikalikan dengan bobot. Rumusnya SI sama dengan sigma XIJ dikali WJ.
PJ ini yang bobot tadi. Jadi ini nilai fungsinya yang sudah dihitung ya. Jadi S1 ini, yang ini kriterianya yang dihitung, berarti ke sini. Ini menghitung alternatif, berarti menghitungnya ke sini, menyamping begini dan dapat hasilnya di sini 0,106 dan seterusnya untuk alternatif yang lain. Ketujuh itu perhitungan tingkat peringkat atau KI. Jadi KI di sini rumusnya SI dibagi S0. Jadi untuk K1 ini diambil dari alternatif 1, 0,106 dibagi dengan S0. S0 ini adalah A0 yang menjadi acuannya. Jadi semua nilai fungsinya dihitung menggunakan A0. Untuk alternatif 1 mendapatkan hasil 0,766 sekian. Dan ini peringkat tertinggi dari setiap alternatifnya. Sudah dapat hasilnya. Lalu yang terakhir, hasil peringkat guru terbaik. Setelah dihitung semua, kita mendapatkan peringkat tertingginya yaitu alternatif 7 dengan nilai 0,89, alternatif 8 dengan nilai 0,851, dan alternatif 5 di posisi ketiga dengan 0,813. Jadi ini hasil akhirnya seperti ini. Ya mungkin begitu saja untuk bagian saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Harun. Analisis hasil analisis pemilihan guru terbaik di SMK Muhammadiyah Duri dengan nilai ARAS menunjukkan bahwa guru dengan nilai tertinggi adalah M. Arif, yaitu dengan nilai 0,891, disusul oleh Dina Ariana 0,852 dan Ira Anjani 0,814. Penilaian dilakukan berdasarkan 7 kriteria utama, yaitu bahan ajar, pendidikan, kehadiran, penguasaan materi, kesesuaian silabus, metode pelajaran, dan kesesuaian kurikulum. Perhitungan ini dilakukan melalui normalisasi matriks keputusan dan pembobotan kriteria untuk memperoleh hasil fungsi optimum dan peringkat. Dengan metode ini, proses pemilihan guru terbaik dapat dilakukan secara objektif dan akurat. Jadi kesimpulan metode ARAS ini terbukti efektif dalam pengambilan keputusan multikriteria di institusi pendidikan. Dengan mempertimbangkan berbagai kriteria secara objektif, metode ini mendukung keputusan yang transparan dan akuntabel. Studi kasus menunjukkan keberhasilannya dalam evaluasi kinerja guru, akreditasi perpustakaan, dan pemeringkatan sekolah. Secara keseluruhan, ARAS direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas, manajemen, dan optimalisasi keputusan di sektor pendidikan. Jadi, sekian dari presentasi pada kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.